langsung ALTR gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 mata kuliah Hardware Software akan mempresentasikan tugas kita pada kali ini. Dengan yang akan kita presentasikan adalah tentang microcontroller. Sebelumnya, saya Farhan Ahmad Rashid dengan NIM 22114587. Saya Muhammad Guido Augusta dengan NIM 22114562. Saya Natalis Labataran Bahid dengan NIM 22114544. Saya Rizky Pratama dengan NIM 19113072. Agar tidak memakan waktu lama, maka presentasi kali ini akan saya mulai. Jadi, saya akan menjelaskan tentang microcontroller. Microcontroller adalah komponen elektronika yang terdiri dari unit pemroses sentral atau CPU, memori, dan modul input-output. Dalam satu chip yang dapat digunakan untuk mengendalikan sistem elektronik tertentu. Nah, microcontroller ini biasanya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kontrol terhadap sistem atau perangkat elektronik, seperti dalam bidang otomotif, elektronik rumah tangga, sistem keamanan, dan sistem otomasi industri. Microcontroller ini terdapat beberapa jenis. Di antaranya yang pertama adalah microcontroller 8 bit. Memiliki unit pemroses sentral dengan panjang 8 bit yang cocok untuk pengolahan data yang sederhana dan memerlukan daya yang rendah. Contohnya, microcontroller 8 bit adalah Atmega 328P yang digunakan pada board Arduino Uno. Yang kedua, microcontroller 16 bit. Memiliki unit pemroses sentral dengan panjang 16 bit yang lebih cocok untuk pengolahan data yang kompleks dan memerlukan daya yang sedang. Contoh microcontroller 16 bit adalah MSP430 dari Texas Instruments. Yang ketiga, microcontroller 32 bit. Memiliki unit pemroses sentral dengan panjang 32 bit yang sangat cocok untuk pengolahan data yang kompleks dan memerlukan daya yang sangat tinggi. Contoh microcontroller 32 bit adalah STM32 dari STM Microelectronics. Yang keempat, microcontroller ARM menggunakan arsitektur prosesor RISC yang dirancang untuk mengoptimalkan kecepatan dan efisiensi daya. Contoh microcontroller ARM adalah LPC2148 dari NXP Semiconductor. Yang kelima, microcontroller AVR dikembangkan oleh Atmel dan sering digunakan dalam board pengembangan Arduino. Yang terakhir adalah microcontroller PIC, dikembangkan oleh Microchip Teknologi dan biasa digunakan dalam aplikasi industri dan kendaraan. Setiap jenis microcontroller ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda, sehingga pemilihan jenis microcontroller yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan aplikasi yang akan dibangun. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Arduino. Arduino adalah platform perangkat keras dan perangkat lunak open source yang digunakan untuk membuat berbagai macam proyek elektronik. Open source artinya platform ini bebas digunakan dan dimodifikasi oleh siapa saja dengan mematuhi lisensi GNU GPL. Oke. Berikut ada beberapa hal yang harus diketahui tentang Arduino. Yang pertama, Arduino menggunakan microcontroller sebagai otak utama dalam sistemnya. Microcontroller pada Arduino dapat diprogram menggunakan bahasa pemrograman Arduino atau menggunakan bahasa pemrograman lainnya seperti bahasa C atau C++. Yang kedua, ada varian. Ada banyak jenis varian Arduino yang tersedia di pasaran, mulai dari yang paling sederhana hingga yang lebih canggih, seperti Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega, dan sebagainya. Setiap varian memiliki spesifikasi yang berbeda dan dapat digunakan untuk berbagai jenis proyek. Arduino memiliki pin-pin input-output yang dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai macam komponen seperti sensor, motor, LED, dan sebagainya. Setiap pin memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung pada varian Arduino yang digunakan. Dengan berbagai macam komponen yang dapat dihubungkan ke Arduino,
Platform ini dapat digunakan dalam berbagai macam proyek, seperti membuat robot, sistem otomasi rumah, sensor cahaya, dan sebagainya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada Arduino IDE. Arduino IDE adalah software yang digunakan untuk memprogram Arduino. Software ini menyediakan berbagai macam library dan fungsi yang memudahkan pengguna dalam membuat program. Yang keempat ada IoT. Ada banyak modul khusus yang dapat digunakan untuk menghubungkan Arduino ke internet, sehingga dapat membuat proyek Internet of Things atau IoT yang dapat diakses dari jarak jauh. Selanjutnya ada beberapa contoh varian Arduino. Yang pertama ada Arduino Uno. Memiliki spesifikasi ATmega 328P dengan 14 pin digital I/O, 6 pin analog input, 16 MHz osilator kristal, dan USB. Selanjutnya ada Arduino Nano dengan spesifikasi yang hampir sama. Yang membedakan adalah jumlah pin analog input, yaitu 8 pin. Ukurannya juga relatif lebih kecil daripada Arduino Uno, sekitar 3 kali lipat lebih kecil. Harganya juga relatif lebih murah. Selanjutnya ada Arduino Mega dengan spesifikasi yang berbeda, yaitu ATmega 2650. Memiliki 54 pin digital I/O, 256 KB memori flash, 8 KB RAM, dan 16 pin analog input-output. Selanjutnya kita akan membahas tentang VMOS. VMOS adalah merek dari sebuah board pengembangan yang menggunakan microcontroller SP8266 atau SP32 dan memiliki form factor yang mirip dengan Arduino. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang VMOS. Yang pertama, VMOS menggunakan microcontroller SP8266 atau SP32. Mikrokontroler pada VMOS berbeda dengan Arduino, yaitu menggunakan SP8266 atau SP32. SP8266 dan SP32 memiliki kemampuan Wi-Fi built-in sehingga dapat digunakan untuk membuat proyek IoT yang terhubung ke internet. Yang kedua, VMOS memiliki form factor yang mirip dengan Arduino. VMOS memiliki ukuran dan bentuk yang mirip dengan board Arduino sehingga dapat menggunakan shield Arduino sebagai tambahan. Yang ketiga, VMOS dapat diprogram menggunakan Arduino IDE. VMOS dapat diprogram menggunakan software Arduino IDE seperti pada Arduino. Dalam Arduino IDE, pengguna dapat memilih board yang digunakan termasuk VMOS. Yang keempat, VMOS memiliki banyak varian. Ada banyak jenis VMOS yang tersedia di pasaran seperti VMOS D1 Mini, VMOS Lolin 32, dan sebagainya. Setiap varian memiliki spesifikasi yang berbeda dan dapat digunakan untuk berbagai jenis proyek. Yang kelima, VMOS memiliki pin input-output. VMOS memiliki pin input-output yang dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai macam komponen seperti sensor, motor, LED, dan sebagainya. Setiap pin memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung pada varian VMOS yang digunakan. Yang keenam, VMOS memiliki built-in Wi-Fi karena menggunakan microcontroller SP8266 atau SP32 yang memiliki kemampuan Wi-Fi built-in. VMOS dapat terhubung ke internet dengan mudah tanpa perlu modul tambahan. Yang tujuh, VMOS dapat digunakan dalam berbagai macam proyek. Dengan berbagai macam komponen yang dihubungkan ke VMOS, platform ini dapat digunakan dalam berbagai macam proyek seperti membuat robot, sistem otomasi rumah, sensor cahaya, dan sebagainya. Berikut beberapa bagian varian VMOS. Yang pertama, VMOS D1 Mini. Spesifikasinya SP8266, 11 pin digital input-output, 4 MB memori flash, 80 KB RAM, 1 pin analog
Wi-Fi, dan USB. Yang kedua, WeMOS Node MCU. Spesifikasinya SP8266, 11 pin digital input output, 4 MB memori flash, 80 KB RAM, 1 pin analog input, Wi-Fi, dan micro USB. Yang ketiga, WeMOS Lolin 32. Spesifikasinya SP32, 22 pin digital input output, 4 MB memori flash, 520 KB RAM, 6 pin analog input, 2 pin output PWM, 1 input output WRT, Wi-Fi, dan USB. Kemudian microcontroller ESP8266 not MCU. ESP8266 adalah sebuah microcontroller yang diproduksi oleh perusahaan asal Tiongkok bernama Espressy System. Microcontroller ini memiliki kemampuan Wi-Fi built-in sehingga dapat terhubung ke internet dengan mudah. Yang harus diketahui tentang ESP8266. 1. Microcontroller dapat diprogram menggunakan bahasa C atau C++ atau bahasa pemrograman lainnya. Dapat diprogram juga menggunakan aplikasi Arduino IDE. Kemudian variannya ESP01, ESP12E, dan lain-lain. Kemudian ESP8266 memiliki banyak pin input-output yang dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai macam komponen, seperti sensor, motor, LED, dan sebagainya. Beberapa pin memiliki fungsi khusus. ESP266 memiliki kemampuan Wi-Fi built-in yang dapat digunakan untuk terhubung ke internet tanpa perlu menggunakan modul tambahan. ESP8266 dapat digunakan dalam berbagai macam proyek, seperti membuat proyek IoT, sistem kontrol dan monitoring, dan sebagainya. Kemudian ESP8266 memiliki kemampuan low power consumption yang baik sehingga dapat digunakan dalam proyek-proyek yang membutuhkan daya rendah. Next. Kemudian ESP32. ESP32 adalah sebuah microcontroller yang diproduksi oleh perusahaan yang sama. Perbedaan dari ESP32 dan ESP8266 adalah ESP32 memiliki Wi-Fi dan Bluetooth built-in yang dapat memudahkan terhubung ke internet dan perangkat lain tanpa harus menggunakan modul tambahan. Kemudian ESP32 sudah memiliki dual core yang mampu menjalankan lebih dari tugas secara bersamaan. Varian ESP32 adalah ESP32 Werum 32, ESP32 Pico D4, dan lain-lain. Kemudian memorinya lebih besar daripada ESP8266. Kemudian ESP32 juga memiliki kemampuan low power consumption. ESP32 dapat digunakan dalam berbagai macam proyek seperti proyek IoT, kontrol dan monitoring, robotika, dan sebagainya. Next. Kemudian perbedaan dari ESP8266 dan ESP32. Perbedaannya adalah Bluetooth dan jumlah pin. Wi-Fi built-in sama-sama dimiliki oleh kedua microcontroller. Kemudian single core untuk ESP8266 dan dual core untuk ESP32. 80 KB RAM untuk ESP266 dan ESP32 memiliki 520 KB RAM. Kemudian ESP8266 memiliki 4 MB flash memory, ESP32 juga memiliki 4 MB flash memory. Secara keseluruhan, ESP32 lebih canggih dan memiliki kemampuan yang lebih baik daripada ESP8266. Namun, jika proyek yang akan dibuat hanya memerlukan kemampuan Wi-Fi dan harga yang lebih terjangkau, ESP8266 dapat menjadi pilihan yang baik. Sedangkan jika proyek memerlukan kemampuan Bluetooth dan jumlah pin I/O yang lebih banyak, maka ESP32 menjadi pilihan yang lebih tepat. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya teman-teman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.